Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insya Allah akan berangkat pada tahun ini. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati seluruh panitia, baik dari KUA Kecamatan Tambun Utara, KUA Tambelang, dan KUA Sukawangi, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita yang baru saja menyampaikan materi, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Muhammad Rifki LC. Alhamdulillah Bu ya. Bu Ibu kalau narasumbernya ganteng nggak ngantuk Bu ya. Nah, kalau aki-aki udah peot udah kusut ya ngantuk deh ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, lebih semangat, mari sama-sama kita bertasbih dulu Bu ya. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi Bu, subhanallah wala wallahu akbar wala haula illa billah. Biar ganjil, satu kali lagi, subhanallah wala wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Para bapak ibu sekalian, orang berangkat haji itu ada dua yang harus kita kerjakan sesuai dengan firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnain hajimu dan sempurnain umrahmu. Ya, jadi nggak bisa bapak ibu haji doang, harus haji dan umrah, karena perintahnya dua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji dan umrah bapak ibu bisa jadi haji ibu dan bapak seperti Nabi, satu kali seumur hidup. Ya, satu kali. Sekarang doang bisa pergi haji. Sekali pergi haji sempurna. Sekali pergi haji maksimal. Sekali pergi haji jangan dinodai. Sekali pergi haji yang terbaik. Nah, supaya hajinya sempurna, hajinya mabrur, salah satunya adalah bekali dengan ilmu manasik. Nah, ibu sekali dong haji, sekali doang. Ya, yang sekali jangan disia-siakan. Kenapa saya bilang sekali? Karena kalau ibu mendaftar lagi harus nunggu 10 tahun yang akan datang baru boleh daftar. Ditambah lagi ngantri 30 tahun. Ya, makanya sekali doang. Ya kan? Kenapa Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah saya haji ini harus setiap tahun?" Kata Nabi, "Tidak.
Ya. Kenapa? Lamas tata'tum, kamu pasti nggak mampu kalau haji setiap tahun. Makanya Nabi haji cuma sekali. Seumur hidup Nabi haji sekali, yaitu tahun 10 Hijriah. Sekali haji sempurna. Sekali haji jangan ada yang dinodai, jangan ada yang dirusak. Tadi sudah Ustaz Rifki udah bilang ayatnya. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Nih, hati-hati semua. Ketika kamu sedang melaksanakan ibadah haji, wala rafas, jangan berbuat dosa, jangan pornografi, jangan porno aksi. Ya, besok lagi ihram, ada pengen begitu, laki bini. Bu, bilang bu, berapa waktu saya beranak 40 hari tahan. Ya bu ya, masa besok haji kagak tahan? Nah, insya Allah. Tenang pak, larangannya kalau lagi berihram doang. Di luar berihram mak boleh, mau sehari 3 kali kek. Nah cuman kalau yang bapak ini masih hidup apa kagak pak? Kira-kira masih hidup apa kagak ya? Hidup. Kalau ditendang-tendang dikit ya, ilah kan ditendang-tendang kagak hidup ya. Jadi Allah sudah larang wala rafas, jangan melakukan seksualitas ketika kamu sedang berihram. Kalau ada jamaah yang sedang berihram, dia melakukan hubungan seks, mau bercumbu kek, mau ciuman kek, apalagi sampai berhubungan intim, orang ini satu, hajinya rusak gara-gara 5 menit. 5 menit apa sejam pak? Ya, hah? Oh bisa gitu. Pertama rusak tuh haji, ya kan? Nunggu dari tahun 2013, biayanya 50 juta, udah capek-capek, lelah-lelah, kita rusak haji kita dengan melakukan hubungan seks. Awas tuh, Pak, haji rusak Pak, kalau bapaknya ngajakin bu ya. Ya. Nah. Bilangin makanya. Ya sekarang saya bilangin kapan Pak? Emang yang ngajakin berapa apa ibu? Iya. Kapan bu? Iya, ibu mau kuat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bapak ibu sedang berihram, ingat nih, sedang berihram, larangannya ya. Kalau di luar berihram boleh, tuh pak, boleh. Di luar berihram. Ketika yang dilarang itu sedang berihram, ya. Kalau udah nggak ngapa-ngapain mah boleh. Udah selesai bikin haji, udah selesai bikin umroh, boleh. Mau 3 kali kayak sehari silahkan, kalau ada tempatnya, ya kan? Kalau melakukan hubungan seks ketika dia berihram, yang kedua, maka dia wajib mengganti hajinya tahun depan. Wajib. Ini kagak mungkin. Nah iya, ini kagak mungkin. Bisa bapak tahun depan pergi lagi. Harus dikodok, hajinya harus dikodok, diganti. Ini yang berat. Ya, tuh kedua. Ketiga. Ya. Kalau ada orang yang sedang berihram, dia melakukan hubungan seksualitas, maka dia kena denda, bayar 1 ekor onta 50 juta. Gara-gara 5 menit bayar 50 juta, ya kan? Haji 50 juta, nidurin bini 50 juta ya. Ya kan? Lah kan nidurin berdua apa ya? Ada bini, ada apa? Laki 50 juta. Habis dah sawah dijual semua pulang haji. Ngapa lo mau bayar utang ya, beli denda? Nah ini hati-hati. Makanya kata Allah, wala rafas, jangan berbuat seks tadi itu. Dilarang. Termasuk rafas ini bu, pakaiannya yang transparan ketika sedang berihram.
Ya, membuka aurat. Termasuk rafas juga berkata-kata porno. Ya, biasanya kita banyol-banyol ya. Boleh ketika banyol-banyol, bukan di luar berihram. Tapi kalau berihram, awas. Jangan, karena itu merusak. Ya. Pesan yang kedua kata Allah, rafas wala fusuk, jangan berbuat maksiat. Jangan nyolong. Ya, nyampe sono nyolong. Lah ini ada barang orang cakep juga ini ya. Ambil. Ya. Jangan sombong. Sombong ilmu, sombong tenaga, sombong duit, awas. Itu namanya fusuk. Yang sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sombong duit mamanya ya. Ayo jadi ya poya-poya di sana. Terga duitnya dia bures. Dulu saya ada tuh Pak, jamaah saya. Ketika dia kurban, kan kurban kita sedang di Mina. Terus dia mau ikut. Saya bilang udah, kita yang wakilin. Jamaah tuh nggak perlu ikut ke tempat kurban karena tempat penyembelihannya jauh dan hanya jalan kaki. Kagak ngerti. Saya bayar, berapa duit sih itu katanya? Biayanya saya bayar. Kayak bayar bisa 3-4 kali lipat. Ya kan? Besoknya Pak, dompetnya ada yang nyolong. Iya. Ada kartu kredit, ada kartu ATM. Udah kelapak-kelapak loh, kebingungan dia. Takut itu semuanya diapain? Diambil orang. Kagak ketemu. Belum lagi ada duit yang di dompet itu. Nah, itu ya. Terus, jangan sombong tenaga. Ini kan muda nih. Ya, muda ya. Ya. Kata mama laki, ya laki, bang ke situ kagak tuh naik bus depan hotel langsung nyampe ke sana, segitu aja lu kagak kuat, mereka kagak tahu. Gampang, nih hotel kita depan itu udah mobil bus 24 jam ngangkut kita ke masjid, naik bus nyampe dianterin kemana tuh? Ke terminal, dari terminal ke Masjidil Haram nempel deket, masa segitu kagak tahu, payah betul Ki. Nah umpamanya ya, besok kagak pulang-pulang dia, ya kan? Iya bener. Makanya jangan apa? Sombong. Ini juga ada jamaah saya Pak. Dulu sekamar saya kan ya, ada aki-aki kan tua ya kalau aki-aki ya. Tua nggak Ki? Ya, matanya rada-rada kurang awas. Jadi kalau keluar hotel pasti di tangan saya di sini. Ya, gandengan. Kalau nggak gandengan, nggak ngikut saya, nggak kemana-mana udah, ya kan? Dengan gandeng. Kata teman sekamar, Ki, kesian itu Ustaz. No, dia kerjaannya banyak. Tebang jalan segitu masa nggak tahu? Tuh hotel kita sama masjid deket banget tuh. Nggak ada gitu ya. Habis ngomong gitu Pak, dia ngeluyur ke masjid. Ya, sholat subuh. Habis sholat subuh dia nggak pulang, ya kan? Habis sholat jam 10 dia nggak pulang, habis sholat Johor nggak pulang. Kata saya, ini bapak kemana nggak pulang-pulang ya? Gitu ya. Sampai jam 11 malam Pak, matanya udah merah, ya, badannya udah lemes, sendalnya hilang lagi Pak, nyeker. Saya tanya, Beh, dari mana sih Beh? Masa dari habis sholat subuh, sampai malam baru pulang? Itikaf, kata Ustaz, itikaf, kata dia begitu. Padahal dia apa? Keder, kagak ketemu-temu. Coba bayangin Pak. Tuh gara-gara apa tuh? Sombong. Makanya Allah sudah pesan banget. Fala rafas wala fusuk. Wala fusuk, jangan sampai melakukan kesombongan ya, kemaksiatan. Nah, pesan yang ketiga nih, tadi saya sampaikan sama Ustaz Rifki, wala jidal. Kalau pengen hajinya sempurna, jangan berantem. Jangan bertengkar. Ini kan biasa laki bini merengut sabar hari Pak ya. Gara-gara, mah, ntar kalau habis sholat subuh tungguin di sini ya. Ya, di pintu ini. Lakinya nungguin baik. Setengah jam belum nyampe, 1 jam belum nyampe. Orang kemana sih ini orang ya? Pas dia pulang ke hotel, bininya udah nyuci. Habis maki-maki ya. Lo kalau mau berangkat duluan bilang lo, jangan gue lagi nungguin Mbak, gue ditinggal-tinggal. Udah dah kagak negor-negor tuh 3 hari itu, ya kan? Pergi haji dari sini diratibin, diiringin orang sekampung, nyampe sana ngendon apa?
berantem. Yang kaya-kaya gitu buang jauh-jauh. Ya, baik berantem sama teman sekamar, berantem sama teman sekloter, berantem sama orang lain, pokoknya kata Allah wala jidal, jangan sampai kamu berantem. Ingat besok kalau ada yang berantem, Pak lagi haji Pak, pesan Ustaz Nung apa? Jangan berantem. Wala jidal, jangan berantem. Ya, itulah makanya kenapa Allah sebut kalau orang yang dapat haji mabrur balasannya hanya satu, surga. Karena perjuangannya itu apa? Berat. Ya, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, itu mah prolog doang. Oke, sekarang kita sama-sama bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, membaca talbiyah hukumnya sunnah. Kalau sunnah apa? Berpahala. Kapan dibaca nih Bu? Sejak Bapak Ibu niat haji, niat umroh. Tadi udah tahu niat hajinya? Udah apa belum? Udah belum tadi? Udah tuh, Sariki. Nah, ada yang tahu? Lupa, ya kan? Makanya saya rekam biar tadi rumah disetel ulang. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Nah itu niat. Setelah niat berlaku larangan-larangan ihram. Sunnah membaca ini sepanjang jalan. Udah nggak ada zikir yang lain kecuali ini. Ini paling lengkap. Ya, ada talbiyah, ada sholawat, ada doa. Lengkap. Pokoknya sepanjang Bapak Ibu berihram, sunnah membaca talbiyah. Boleh pelan-pelan, boleh juga rame-rame, boleh juga dengan suara keras kayak tadi. Ya, pokoknya ketika kita membaca ini, maka kita sudah mengikuti hajinya Rasulullah. Disebut dengan ittiba'ur Rasul. Ya, coba sekarang saya pimpin niat haji, tapi ibu bapak niatin di dalam hati. Ya, karena niat itu ada dalam hati. Ya, nggak usah bersuara di dalam hati, tapi ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati. Nah, niat dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati bapakku. Ya.
jangan berbunyi, karena bukan fil lisan, bukan di lisan, tapi fil qalb. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Jadi nanti niatnya di dalam hati, bukan di mulut. Mulut ini cuma nuntun doang. Ya, insya Allah nanti akan dituntun bareng sama ustadznya ya, sama pembimbingnya. Itu kalau niat haji. Sekarang kita akan membahas niat umroh. Bapak Ibu sekalian, mau haji, mau umroh, tujuannya sama, bertemu dengan Baitullah, bertemu dengan Ka'bah, ya. Terutama bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali melihat Ka'bah, ya. Ini kudu diperhatikan. Orang yang ketemu dengan Ka'bah, maka dia yang harus dilakukan tawaf. Ya. Kalau Bapak Ibu datang ke masjid ini, ke masjid, pertama kali kita lakukan apa? Sholat sunat tahiyat. Tahiyat artinya apa, Pak? Menghormati. Ya. Sholat sunat tahiyat masjid, menghormati masjid, kita sholat sunat 2 rakaat. Ya. Maka sholat sunat tahiyat masjid kapan aja boleh. Yang penting dia masuk masjid. Gitu ya. Tahiyat Masjidil Haram, menghormati Ka'bah, menghormati Masjidil Haram, tawaf 7 kali. Ya. Kalau Bapak Ibu tadi niatnya haji, maka nanti tawafnya adalah tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini rukun, nggak boleh ditinggal. Kalau Bapak Ibu niatnya umroh, kan ada orang datang nih ke sana besok Ibu, ada yang niatnya umroh, ada yang niatnya haji. Kira-kira Bapak Ibu haji apa umroh niatnya? Nah, tergantung hajinya mau ambil haji apa. Ya, kalau hajinya haji tamattu, maka dia datang ke Ka'bah niatnya umroh. Nah, umroh dulu. Nanti tanggal 8 Zulhijjah baru niat haji. Jadi niat umroh dulu, baru niat haji. Iya, kalau hajinya tamattu. Kalau hajinya ifrad, ya ifrad, dia datang ke Ka'bah, maka dia niat haji dulu. Selesai melakukan ibadah haji sampai tanggal 13 Zulhijjah, 15 Zulhijjah ya, biasanya 13 Zulhijjah, baru Bapak Ibu niat umroh. Ya, makanya yang haji ifrad sesuai dengan firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata, haji dulu baru umroh. Nah, kalau yang hajinya tamattu, haji tamattu tadi apa? Niat apa dulu? Umrah dulu. Maka dia wajib membayar dam 1 ekor kambing. Karena dia tidak berurutan. Umrah dulu baru haji. Harusnya haji dulu baru umrah. Nah, orang yang hajinya haji ifrad adalah haji dulu baru umrah, tidak kena dam. Ya, karena dia berurutan. Cuma kalau mau haji ifrad ya harus siap pakai ihramnya lama. Harus siap ilmu hajinya betul-betul dipahami. Tapi kalau romanannya ilmunya latap-latap, lupa lagi ya. Nah, ambil yang apa? Yang aman, yaitu tamattu. Apalagi kalau berangkatnya di gelombang pertama, udah pasti tamattu, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sampai ke sini, lihat nih, ini Ka'bah. Ngeliatin doang, Pak, itu dapat pahala 20 rahmat. Ngeliatin doang, delengin doang, 20 rahmat. Yang pertama kali Bapak lakukan adalah cari nomor 1, yaitu Hajar Aswad. Ya, contoh nih ya, saya kasih contoh. Katakan ini Ka'bah nih, pojokan ini nih. Ya, Hajar Aswad yang kemarin saya bilang.
Angkat tangan kanan, angkat. Bismillahi Allahu Akbar. Kecup, pertanda kita ngecup Hajar Aswad yang nomor 1. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau nggak begini boleh nggak Ustaz? Bismillah, karena ribet ya, banyak orang Bismillahi Allahu Akbar. Boleh. Dia nggak mesti harus begini. Setelah dia kecup tangannya, maka dia jalan. Ka'bah itu ada di sebelah sini. Apa yang kita ibu bapak baca? Nih tuh, garis merah lihat. Garis merah puter Ka'bah, baca apa? Nah, jadi Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau belum selesai subhanallah walhamdulillah wala ilah sampai ke titik nomor berapa nih? Nomor 5. Rukun Yamani. Sebelah sini nih. Pojokan ini. Angkat tangan lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Enggak usah dikecup. Enggak usah. Yang dikecup di Hajar Aswad doang. Apa yang Bapak Ibu baca dari Rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad, dari nomor 5 ke nomor 1, itu yang garis biru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai lagi di sini. Bismillahi Allahu Akbar. 1 tuh tawaf. Ya. Nah kalau dia lebar panjang banget, itu subhanallahnya mau 1000 kali baca boleh. Mau diselipin doa yang lain boleh. Mau kagak doa juga apa? Boleh. Yang penting kemarin jangan apa? Jangan kentut. Iya. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah pret. Nah kentut ya. Nah ini jangan. Maka kalau dia batal, tawafnya enggak sah. Paham Bu? Ya. Nanti kalau nggak paham tinggal nonton aja di rumah ya. Nah, YouTube-nya. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 2. Nah, nomor 2 multazam. Di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ada multazam. Tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah, contoh tadi di sini nih, ya kan? Ini kan Hajar Aswad nih. Nah, ini di sini nih, ini pintu Ka'bah nih, yang nomor 3. Ya, ini di sini multazam. Kalau ibu berdoa di sini nih, pasti didesek-desek orang, karena terlalu padat di sini. Dan nomor 2 itu tempat yang sangat mustajab. Ibu bapak dari rumah mau bawa doa apa? Berdoa di depan itu. Kalau ternyata di sini depan Ka'bah nggak bisa karena terlalu padat orang, cari tempat yang kosong. Nah, begitu tuh ya. Terus begitu Bu. Cari, nggak apa-apa. Lempeng sama Hajar sama multazam. Berdoa. Nggak apa-apa. Yang penting dia lurus. Itu juga apa tuh? Sama. Tidak perlu harus nyari desek-desekan di sana. Ya kan? Apa udah aki-aki dan nenek-nenek ya didesek orang tepar bisa jatuh ya. Nah itu. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika nyampe depan Ka'bah, mana di tempat-tempat yang penting buat kita. Kemudian selanjutnya nomor 3 itu pintu Ka'bah. Ya jarang-jarang dibuka dia mah. Ya kan? Enak nggak nih Bu? Pahalanya besar kalau kita bisa masuk ke dalam Ka'bah. Bisa sholat, bisa berdoa di dalamnya. Nah kalau Bapak Ibu nggak bisa ke sini ke dalam, maka cari nomor 4. Hijir Ismail. Yang lingkaran U tuh. Orang yang bisa sholat di Hijir Ismail, bisa berdoa di Hijir Ismail, sama dengan dia sholat dan berdoa di dalam Ka'bah. Nah itu pahalanya besar, ya kan? Nah yang ke-6 ini namanya apa tuh? Makam Ibrahim, bukan kuburannya, tetapi bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Di mana kuburannya? Di Palestina. Kesono nggak kita? Kesono ntar di luar musim haji. Nah, tapi pergi sama saya, ya kan? Bukan sekarang ya. Sekarang sama Bapak pergi ya Mekah sama Madinah aja. Kalau mau ke Masjidil Aqsa, pulang haji, kontak saya.
Pak Ustadz saya belum ke Aqsa, mau ngikut, boleh nggak? Wah boleh, penting cuan. Nah, cuan-cuan. Ya kan? Kenapa Bu? Karena kata Nabi apa? Ada 3 masjid yang harus kamu kunjungi. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina, tempat Nabi Ibrahim dan para nabi yang lain dikuburkan di sana. Makanya besok Bapak Ibu berdoa, ya Allah berikan saya kesempatan berziarah ke Mekah, berziarah ke Madinah, dan berziarah ke Masjidil Aqsa. Ya, masih ada kan Bu di bawah kasur duit? Ya, karena pulang haji kasur singkap. Kira-kira duit apa bangsat? Pak, duit apa bangsat? Kalau di bawah kasur nggak ada, di depan rumah kan itu masih ada kebun kosong. Boleh nggak juga? Kan main dah. Ya, B, depan rumah masih ada kebun kosong. Ada. Ya. Boleh nggak dijual? Wah kaplok pala lu ya. Oke, Bapak sekalian, paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kita bahas umroh. Ya, umroh dan haji sama-sama berkunjung ke Baitullah. Umroh itu hukumnya ada 2. Ada yang wajib, Ibu. Wajib umroh itu bagi orang yang pertama kali melakukan ibadah umroh. Hukumnya wajib, maka disebut umroh wajib. Besok kalau Bapak hajinya tamatu, berarti melakukan umroh wajib. Umroh dulu. Itu juga jangan main-main, karena dia berkaitan dengan hajinya. Kalau ibadah umrohnya main-main, ibadah umrohnya banyak yang salah, ibadah umrohnya ada yang batal, otomatis hajinya ikut. Karena Bapak Ibu sepakat, haji dan umroh sepakat. Jadi nggak bisa, tebang umroh begitu ya, nggak bisa. Lebah ini salah besar kalau Bapak Ibu menyepelekan ibadah umroh. Yang kedua, nih Pak, yang kedua, umrah itu menjadi wajib kalau Bapak Ibu nazar. Ya, kalau tanah gua yang ono laku gua umroh dah, gua nazar umroh, wajib tuh. Ya, atau kalau gua sehat dari penyakit gua nazar gua umroh, wajib. Ya, atau kalau gua besok berangkat haji mulus, itu yang ngasih materi Ustaz Nung gua umrohin dah, nah wajib itu. Nah wajib itu. Ya. Nggak menajar ya. Ya, ada nggak yang najar begitu? Saya doain Bu biar najar begitu ya, ya kan? Kalau ada 80 orang kan 80 kali umroh saya. Oke. Kemudian umroh hukumnya yang kedua sunnah. Nah, sunnah itu setelah umroh pertama atau di luar umroh nazar. Makanya supaya Bapak Ibu nanti meraih ibadah umroh sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu berapa hari di Saudi? 42 hari. Ya, kita hitung nih, 42 hari. Yang 2 hari buat PP, pulang dan pergi, berarti tinggal 40. Di Madinah dikurangi 8, berarti sisa 32. Di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. 32 diambil 6. 32 diambil 6. 26 hari Bapak Ibu tinggal di kota Mekah. Kalau setiap hari umroh berarti dapat 26 kali umroh. Kalau setiap hari umroh, katakan biar enggak lelah, sekarang umroh besok enggak istirahat, sekarang umroh besok enggak, berarti dapatnya berapa? 13 kali umroh. 13 kali umroh Bapak Ibu dari rumah udah Bapak Ibu siapin tuh. Saya biasanya kalau sama bini, ya istri saya dia umrohin keluarganya, saya umrohin keluarga kita. Buat emak kita kalau udah almarhum, buat bapak kita udah almarhum, buat engkong kita udah almarhum, buat empeng kita udah almarhum, buat encing kita yang kan ada 13. Ibu siapin tuh nama-namanya. Nanti besok berangkat umroh saya niat umroh buat almarhum bapak saya Ibrahim bin Fulan. Berangkat umroh. Ya. Apa fungsinya Bapak Ibu sekalian? Al-umratu ilal umrati kafarah. Sekali Bapak Ibu melaksanakan ibadah umrah, Allah hapus dosanya.
Yang ngumrahin dihapus dosanya, yang diumrohkan juga diapain? Dihapus. Senang tuh yang di kuburan dapat pahala umroh. Yang penting yang diumrahin udah mati. Ya, jangan anak ono bini yang kedua diumrohin ya. Itu nyama sama ben nyumpain dia apa tuh? Mati Bu ya. Jadi yang diumrahin yang udah apa? Mati. Nah, ini bisa ibu bapak lakukan. Tapi disesuaikan dengan fisik masing-masing. Ya. Oke. Para bapak ibu sekalian, nah ini beberapa pendapat mazhab imam. Mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki, umroh itu disebut sunnah hukumnya. Karena dalam hadis nggak disebut umroh, adanya haji. Tetapi menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, umrah itu hukumnya wajib, sama dengan haji. Oke, lanjut ya. Ketika bapak ibu umrah, sebelum saya lanjut nanya, ini pembahasannya panjang. Ada yang tanya? Sebelum saya lanjutin, apa udah paham semua? Halo, silakan Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah ketika kita tawaf setiap mengelilingi Ka'bah, kan ada pohon tajam, kita harus berdoa? ya. Atau udah setelah kita 7 putaran baru kita berdoa? Betul. Ya. Oke. Kita cek lagi ke depan ya. Oke. Bapak Ibu kan ketika tawaf itu salah satu rukunnya harus bersuci. Ya. Kalau Ibu seling-seling tuh tawaf, diseling sama yang lain, diseling lagi yang lain, takut udah keburu batal itu kan tuntar. Ya, sementara wudunya apa? Susah. Maka kalau bisa selesaikan dulu tawaf sempurna. Ya, sempurna 7 putaran. Nanti pindah ke sa'i 7 kali. Kalau mau pengen ke multazam, khusus dia punya waktu sendiri. Ucuk ke multazam. Gitu ya. Jadi ibu udah kagak punya beban tugas yang belum selesai. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bapak ibu sedang berihram, sedang punya ihram, jangan sekali-kali merapatkan diri megang-megang ini nih, baju Ka'bah. Karena di baju Ka'bah banyak banget minyak wangi. Nah, bapak ibu sedang berihram dilarang kena minyak wangi. Nah, itu diantaranya. Nanti kalau sudah tahallul, sudah tidak berihram, nggak apa-apa, silakan puasin itu. Jadi kayak orang mau minum Hajar Aswad, dia punya waktu tersendiri, tidak diganggu dengan kita punya beban ibadah yang belum selesai, ya kan? Boleh nggak sebetulnya setiap putaran ke multazam, setiap putaran boleh, cuma kan dikhawatirin yang intinya tawafnya belum selesai, ibu bapak udah kelelahan, ibu bapak juga udah batal, harus berwudu lagi. Nah gitu ya. Oke, sip, ada lagi. Sunnahnya begitu. Jadi kalau johor tawaf dulu. Iya, sunnahnya begitu. Sama kayak ibu masuk ke masjid sini. Apakah saya setiap masuk ke masjid harus salat sunat tahiyat masjid? Harus nggak Bu? Ibu tadi masuk ke sini. Ada yang sholat, ada yang kagak kan? Nah, begitu tuh hukumnya. Ketika dia sholat, dia lebih baik. Nah, ketika kita masuk Masjidil Haram dia tawaf, dia lebih baik. Ya kan? Nggak tawaf diganti tahiyat masjid, sholatnya begitu ya. Cuman kan kita juga harus mikirin orang lain Bu, orang lain yang baru datang, baru pengen ketemu Ka'bah, pengen tawaf. Kalau orang kayak yang udah lama, udah berhari-hari memadati area tawaf, kesian yang belum baru ketemu. Kita bagi ruang buat orang, gitu ya. Makanya bapak-bapak kalau ke Ka'bah ini syaratnya berihram. Kalau tidak pakai ihram nggak boleh masuk ke area bawah ini. Ya, jadi nggak bisa pakai begini, pengen bebas nggak bisa. Kalau mau masuk area Ka'bah harus berihram. Oke, next. Saya lanjutin ya. Ya oke. Ada mikrofon tadi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menjelaskan selama kita ada di Mekah bisa sampai umroh sampai 12 kali. Iya, betul. Berarti kita harus ngambil mikot. Iya, betul. Sekali. Betul. Oh, jadi tidak bisa langsung. Enggak bisa. Kalau toa sunatnya toa. Boleh, enggak pakai mikot. Ya, jadi harus ngambil lagi mikot. Betul. Jadi 13 kali mikot lagi. Betul. Ya, makasih. Udah pintar berarti, udah masuk ilmunya ya. Ya. Tadi udah dijelaskan kan tempat mikotnya? Coba saya cek di sini ada nggak ya? Sebentar, saya cek dulu di sini. Nih, ya. Tempat mikot. Mikot. Mikot itu apa sih, Pak? Mikot itu tempat memulai niat haji atau umroh. Tempat memulai. Jadi niatnya bukan di hotel, harus mencari tempat. Ya, mikot itu seperti ini begini. Sama, ada masjidnya. Nih. Yang pertama ini nih. Nih tuh. Bir Ali. Bir Ali itu di kota Madinah. Dari Masjid Madinah ke Masjid Bir Ali 10 kilo. Dari Masjid Bir Ali ke Masjidil Haram 450 kilo. Ya, ini masjidnya nih, tuh. Di sini kalau Bapak Ibu besok gelombang pertama, ya hajinya gelombang pertama kan dari Bekasi langsung ke Madinah. Dari Madinah 8 hari. Setelah 8 hari Bapak Ibu pakai ihram, siap-siap menuju ke masjid ini. Ngapain? Niat umroh. Ya. Pakai ihram. Berjalan naik bus sampai 6 sampai 7 jam ke Mekah. Kan 450 kilo. Ya. Harus di sini niatnya, nggak boleh di tempat lain. Ya. Kemudian kalau kita nanti Bapak Ibu udah di Mekah, boleh nggak umroh lagi? Boleh. Maka ambil mikot yang di Mekah, masjidnya Tan'im. Dari Masjidil Haram ke Masjid Tan'im 7 kilo. Dari sini ke bulan-bulan. Dekat tuh. Jadi kalau mau umroh lagi, balik ke sini. Salah sunat tahiyat masjid, salah sunat ihram, niat umroh. Ngerjain tawaf sa'i di Mekah, di Masjidil Haram. Besok ada tenaga, balik lagi mikot ke sini. Cuma 7 km. Nih di sebelah utara Masjidil Haram. Jadi ini di sebelah utara Masjidil Haram. Ya 7 kilo. Terus biasa kalau pengen nyari tempat yang lain, pergi ke sini. Ini Ja'rona. 25 km. Ini di sebelah timur Masjidil Haram. Boleh ke sini, ya. Besok masih ada tenaga lagi ke sini. Hudaybiyah. Ya, 23 km di sebelah barat Masjidil Haram. Ya, boleh ke sini. Ada lagi nanti Juhfah. Ini gambarnya belum ada. Juhfah. Juhfah itu 162 kilo. Ya. Jadi semua tempat mikot kita kunjungi. Biar kita tahu sejarah masing-masing. Ya. Yang penting ada cuan. Ya, ngangkut kita ke mikot itu ya kan. Mau jalan kaki ke sono. Oke. Gitu, Pak. Ada yang ditanya lagi? Enggak ada. Kalau nggak saya lanjutin ya. Terus Bapak Ibu sekalian, nah, ya. Jadi umrah itu beda dengan tawaf saja. Kalau tawaf saja tidak perlu mikot dan tidak perlu sa'i. Nah, dan tawaf saja nggak ada orang yang kita badalin. Nah, tapi kalau umroh dia itu harus mikot, harus tawaf, harus sa'i, harus tahallul, kemudian ada orang yang kita badalin. Nah, ini urutannya. Ihram, niat dari mikot, meninggal larang ihram, tawaf, sa'i, cukur, dan tawaf wada untuk melakukan ibadah umroh. Oke. Ini niatnya. Ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau yang pendek labbaik Allahumma umratan. Nah, ikutin ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu
al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dan berihram karena Allah Ta'ala. Nah, kalau mau ngumrohin orang, tambahin an fulan bin fulan. Nah, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha an. Nah, sebut almarhum apa almarhumah? Almarhum fulan bin fulan. Satu kali umroh satu orang. Nggak boleh dirapel bareng-bareng. Ya. Untuk almarhum, almarhumah terus sebutin satu umroh, nggak bisa. Satu kali umroh untuk satu orang. Ya Kia. Oke, makanya saya bilang tadi dari rumah udah siapin tuh. Jangan nyampe sono bingung, gua ngumrohin siapa lagi ya, ngumrohin siapa lagi begitu ya. Bahkan kalau pesan Abuya, guru saya itu Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Anwar, dari 13 kali umroh, Bapak Ibu nanti di sana ya. Satu, niatin umroh untuk Nabi Muhammad. Nah, itu yang ya, satu. Kalau pesan Abuya begitu. Ya, ada nanti guru-guru, banyak guru Bapak Ibu pernah ngajarin kita, kasih kirim hadiah dia. Ya, hadiah duit ya kagak. Nama guru ya. Hadiah yang lain kagak, hadiah umroh. Boleh? Ya, dari sekian 13 kali. Ya kan? Dapat pahala yang ngerjain, dapat pahala yang diapain? Diumrohkan. Oke, lanjut. Ini mandi ihram. Nah, ini ihram. Saya tidak bawa ihramnya ya. Nanti kapan-kapan kita praktek bawa ihram. Ya, oke. Baik. Mohon maaf. Oke. Sini Pak, biar masuk kamera. Nah, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati dan muliakan. Satu pertanyaan buat saya. Mohon maaf karena memang belum pernah membanggakan. Saya udah haji, tapi saya berangkat haji sekarang badal untuk pakai. Betul. Jadi niatnya tentunya beda. Iya, betul. Nah, untuk niat badal haji almarhum kakek kami itu niatnya seperti apa? Iya, ter-WA saya ya. Saya kasih niat badal haji. Nah, Masya Allah, luar biasa ya. Ya. Sama sebetulnya dengan umroh. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi an almarhum fulan bin fulan lillahi ta'ala. Begitu. Tapi ntar saya WA redaksi realnya saya WA biar nanti di rumah dilancarin. Ya. Satu orang untuk satu kali badal. Nggak bisa Bapak Haji tadi membadalkan 2 atau 3 orang untuk haji. Dan syarat orang bisa membadalkan haji, dia sudah haji dulu. Nggak bisa, dia belum haji, dia badalin orang. Maka dia harus haji dulu. Nah, Pak Haji tadi udah haji. Oke, ayo lagi nanya? Yap. Nanya? Boleh nggak? Oh. Niat boleh bareng lagi. Oh, niat lagi. Niat yang mana nih? Badal. Oh, badal. Mau badalin ya? Ya. Badal haji, badal umroh. Badal haji, badal umroh. Badal umroh ya? Iya, kalau badal haji kan syaratnya sudah haji. Kalau umroh mah Bapak Ibu sudah umroh ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha an. Nah, tulis siapa yang disebut almarhum fulan bin fulan lillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesianya, aku niat umroh dan berihram untuk almarhum fulan bin fulan. Yang penting udah mati. Iya, gitu. Kan saya bilang tadi udah mati. Jangan masih hidup udah diapain? Udah dibadalin. Nah, yang udah mati. Kalau ibu udah habis nggak ada, WA saya aja, ntar saya kasih nama orang tua saya. Nah, nggak apa-apa itu. Ya, Bu, titip ya umrohin orang tua saya nih gitu, nggak apa-apa ya kan. Tapi udah habis bingung gue mau ngumrohin siapa lagi nih ya gitu, nggak apa-apa. Jadi yang penting syaratnya dia udah mati, atau kalau masih hidup dia udah nggak berdaksa gitu Bu, bertempat tidur gerak udah nggak bisa, makan nggak bisa, berak di situ, kencing di situ, nggak boleh tuh, boleh tuh diumrohin walaupun dia masih hidup. Itu dia pengen nanya tentang
tempat-tempat yang mustajab itu diantaranya di mana? Oh ya, oke, siap. Saya cek lagi ke Ka'bah tadi ya. Oke, nah tempat-tempat mustajab itu di mana? Yang pertama di Multazam, nomor 2. Ya, yang kedua di sini. Ya, enggak maksud tempat multazam yang mustajab. Pertama di Multazam. Yang kedua di nomor 4, Hijr Ismail. Yang ketiga ketika tawaf. Jadi ketika tawaf tuh babe isi dengan doa yang lain boleh. Ya Allah berikan saya sehat, ya Allah undang anak-anak cucu-cucu saya, sebut atau namanya. Boleh itu ketika tawaf. Yang keempat di Safa, di atas bukit Marwah. Makanya orang ketika di atas bukit berdoa dulu, baru sa'i. Yang berikutnya di bukit Marwah. Nah, selesai kita sa'i, kita berdoa di Marwah. Kemudian berikutnya di Arafah. Kan kalau haji maka Arafah, kalau umroh enggak. Bapak Ibu nanti di Arafah sejak tanggal 8 Zulhijjah dan tanggal 9, 2 hari. Ya. Di Arafah itu isi dengan doa. Maka dari rumah udah ditulis, tulis gini. Nih, Bapak Ibu mau minta doa apa? Dari rumah tulis. Nanti di Arafah dibacain, ya Allah ini, ya Allah saya minta gitu. Jadi lu kagak bingung lagi. Ya, gua mau doa apa ini ya? Begitu. Nah, bingung ntar. Baca aja doa dari rumah. Ya kan? Terutama doa titip-titipan. Ya Allah anak saya bisnisnya biar lancar, ya Allah biar bisa datang kemari, ya Allah biar sama saya masuk keluarga terus begitu gua ya diminta. Ibu kan di Arafah lama 2 hari memuruh, ini sampai 100 kali balik juga doa. Ya, apa kata Nabi? Khairud doa Arafah. Sepaling baik berdoa yaitu di Arafah. Di Arafah itu hanya sekali dalam 1 tahun, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Orang yang haji tidak ke Arafah, hajinya enggak sah. Hanya Bapak Ibu aja yang bisa ke Arafah. Mumpung di Arafah, banyakin berdoa. Terutama apa? Istighfar. Itu terutama istighfar. Ya Allah, saya banyak dosa, saya memenuhi panggilanmu, yang saya bawa hanya dosa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Allah, saya bertaubat, ampuni dosa-dosa saya. Pulang haji mati mabrur. Makanya kemarin saya dibilangin, kata Pak Nur Ali apa? Kalau lo hajinya pengen mabrur, pergi haji jangan pulang mati di sono. Mau? Senyum doang loh. Ya, nah ini mau ya Pak? Mau. Al-Fatihah, udah gitu doain. Oke. Jadi begitu deh. Ya. Terus di mana? Di Muzdalifah. Itu tempat mustajab. Di Mina. Di Mina, Bapak Ibu itu 3 hari, 4 hari kalau sampai napar sani. Tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. 3-4 hari di Mina, 24 jam, kapan aja Bapak Ibu berdoa di Mina mustajab. Masya Allah, nggak akan bisa didapatkan kecuali orang yang haji. Nah, makanya di Mina itu jangan pada kongko ama ngebako, ya kan? Orang lama kan belanja sini, belanja sono. Itu koper, kan kopernya keren cakep Bu ya. Koper haji udah bagus. Udah tahu belum? Nah, udah cakep, udah enak dah. Itu ntar koper pas berangkat itu perginya mah kempes, pulangnya kayak kebo bunting. Ya, segala sejadah lagi dibeli di sono ya. Udah jangan yang berat-berat, yang kuning-kuning aja. Kenapa Bu? Ya. Oke. Ya, jadi di Mina itu tempat mustajab. Kalau di Madinah di Raudhah. Ya, Raudhah, taman daripada taman surga. Banyak deh. Tapi nanti saya nitip doa ya Be ya. Saya kan kagak haji. Doain saya biar bisa berangkat, biar bisa sehat, biar bisa datang berulang kali. Ini ada satu doa yang saya kasih. Cuman di sini nggak ada. Nanti ketika Bapak Ibu tawaf ya, kan itu tempat mustajab. Ada satu doa yang Bapak Ibu saya kasih biar datang berulang-ulang. Bukan datang sekali, bukan datang tahun depan. Allahumma rzuqni al-auda hadzal bait karrat ba'da marra.
Ya Allah banyak banget katanya. Ya Allah berikan saya rezeki untuk bisa datang lagi ke rumahmu ini berulang kali. Tuh. Nah, boleh. Ulangi mah bayar. Benar, tenang. Pokoknya catat WA saya, nanti saya WA. Doanya ya. 1 kali doa 100.000. Kagak Bu, gratis. Ya kan? Gratis, insya Allah. Yang penting saya nitip doa. Tahun ini saya tidak haji, porsi saya mah keluar. Porsi saya, porsi istri saya, porsi anak saya keluar tahun ini. Tapi memang saya belum siap untuk berangkat karena anak saya juga masih kuliah, ya kan. Terus saya juga emang tiap 2 bulan sekali berangkat umroh. Kayaknya masih lelah begitu ya. Nanti dah belakangan. Kalau hajinya udah masuk musim dingin. Sekarang hajinya masih musim panas Bu. Besok di sono kan di apa tuh Mei, Juni, Juli, Agustus musim panas tuh. Ya panas banget dah. Kalau udah dingin kan kita enak. Oke, ayo lagi tanya. Ada Pak Ustaz. Ya. Iya, kenapa diwakilin Bu? Tanda-tanda orang yang mabrur. Nah ini itu apa? berat, ini berat. Kalau itu ciri-ciri mabrur harus ngundang saya wali mutu safar itu. Amplopnya gedean tuh. ya. Ciri-ciri mabrur itu 1, thayyibul kalam. Ngomongnya baik-baik. Nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah ngatain orang. Pokoknya yang baik-baik. Nggak pernah nyaci orang. Jadi kalau sebelum berangkat haji sering ngatain orang, sering nyaci orang, sering ngomongin orang, pulang haji ada perubahan. Berarti hajinya mabrur. Kalau nggak ada perubahan, itu hajinya mabur. Kabur doang. Ya, naik kapal. Nggak ada perubahan. Yang kedua, ifsya'us salam. Ya, orang yang haji mabrur suka perdamaian. Damai. Kagak pernah berantem. Sama tetangga sebelah ini akur, tangga sebelah ini akur, sama belakang akur, depan akur, sama saudara akur, sama orang tua akur, sama teman seberangkatan akur. Lah ini mak mau ratib, tetangga ono benci, marah, nggak diundang, sama sono nggak diundang, itu nggak bakalan mabrur. Ya, hatinya masih penuh dengan kebencian. Yang ada begitu tuh, buang jauh-jauh. Ngapain ibu haji? Ngapain? Kalau masih benci sama orang, masih marah sama orang, apalagi marah sama orang tua, sama saudara, bertahun-tahun kagak akur, jangan pergi haji. Biaya mahal-mahal, tenaganya lelah-lelah, tapi tidak kita cari mabrur. Maka sebelum berangkat, selesaikan itu. Hei saudara, gua mau haji, maafin gua. Ya, dia mau maafin, dia mau kagak, urusan dia tuh mak. Kita udah minta maaf. Kalau pengen apa tuh? Mabrur. Nanti di sono jangan sekali-kali jadi provokator. Ya, kalau provokator itu berarti orang menyebarluaskan bukan perdamaian. Ini ada nih. Lu lagi jalan sendirian be? No, laki lu no. Lagi gandeng-gandeng janda. Ini provokatorin Bu sama tetangga kamar. Lu lagi asik banget, lu lagi aman beribadah lu di Mekah ya. No, laki lu tahu nggak no? Soal janda ini belanja dianterin, janda ini tawaf dianterin, itu jangan jadi provokator. Ya jangan. Ifsa'us salam. Yang ketiga, it'amut ta'am. Ciri-ciri haji mabrur ringan, ngasih infak, ngasih sedekah. Jangan bol kuning buntut kasir. Ya, nih bu, punya obat paramek nggak? Paramek di tasnya ada. Kagak. Ntar kalau pala gua puyeng, gua agak ada obatnya lagi. Tuh nanya bol kuning buntut gas, pelit. Obat aja pelit. Makanya kata Nur Ali apa? Kalau lu haji pengen sehat, sering-sering lu bantu orang yang sakit. Gitu. Maka di sono besok sering-sering bantu orang yang sakit. Jangan ada tetangga sekamar kita sakit, biarin baik, urusan dia tuh mak. Gua mau ibadah gitu. Ya, jangan menganggap ibadah Bapak Ibu hanya sholat, tawaf, umroh ke Masjidil Haram saja, bukan. Menolong orang, membantu orang, menyiapkan makan orang, membantu segala sesuatu itu ibadah.
Ini ada nenek-nenek nih. Ya, sini Ki, ayo Ki. Ya. Top sama saya Ki. Ini bukan saudara saya, bukan tetangga saya. Ayo Ki, top sama saya. Diajak begitu. Satu orang yang lemah di Mekah kita bantu, pahalanya berapa? Sama dengan membantu 100.000 orang yang kayak gini. 100.000. Nyari kayak gini 100.000 susah. Satu aja susah. Ya. Ya. Gitu. Iya, jadi lihat pahalanya. Kalau kita nolong orang di sana sama pahalanya nolong 100.000 orang. Masya Allah, berat. Makanya jangan bol kuning buntut gasir. Ini ada petugas kloter, Bapak Ibu, tolong ngasih hadiah ya sama petugas kloter 15.000 per orang. Enak banget dia, udah digaji juga, makanya minta bantuan ya. Timbang 15.000 Bu. Ya, itu infaknya luar biasa. Jadi jangan bol kuning buntut gasir. Dazan. Ya, berarti memang harus waktunya harus panjang Bu ya. Nanti Bapak Ibu kalau pengen puas, tinggal di rumah buka YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin. Ya kan? Kalau pengen nomor saya ntar saya kasih. Insya Allah mudah-mudahan. Mari Bapak Ibu sekalian kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, rezekinya banyak, ibadah umrah dan hajinya lancar. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya kalau kurang sempurna, tapi memang ilmunya memang banyak dah, nggak habis-habis ya kan. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa tonton, bisa setel ulang di rumah, biar bisa tambah nyangket lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.